Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Perusahaan. Di mata kuliah kali ini kita nanti akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai hukum perusahaan. Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kalian harus sering-sering melaksanakan protokol COVID, terutama untuk adik-adik atau teman-teman yang sering bepergian keluar rumah, juga kalian kita semua ya selalu social distancing untuk sementara waktu ini, dan jangan lupa untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, perlindungan, juga kekuatan menghadapi apapun yang ada di masa depan nanti, juga dalam masa pandemi ini semoga segera berakhir ya. Oke, kita lanjut ke perkuliahan. Kalian semoga tetap bersemangat, niat ya. Jangan lupa niatkan, bulatkan tekad untuk kita menimba ilmu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hukum perusahaan, khususnya tentang badan usaha. Jangan lupa teman-teman untuk selalu prepare buku KUH Perdata, boleh yang mana aja, juga KUHD, boleh yang cetakannya siapa, ada Pustaka Justisia, juga kalau yang ini Pustaka Maharani kalau nggak salah ya, Mahardika sorry, Pustaka Mahardika ada banyak versi, karena ini masih sifatnya adalah terjemahan. Jadi kalau ketentuan yang bagus, yang secara hukum sih ketentuannya seharusnya adalah Wetboek Van Kop Handel untuk KUHD atau Burgerlijk Wetboek untuk KUH Perdata. Tapi mungkin tapi belum ada terjemahan resmi dari pemerintah Indonesia, jadi masih ada banyak versi terjemahan ya. Silahkan kalian mau prepare buku yang mana. Nah, untuk kali ini kita akan bahas dulu tentang badan usaha. Kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang hukum perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Kemudian apa itu hukum perusahaan? Nah, saya ingin merefresh kembali ingatan teman-teman tentang hukum perusahaan itu apa sih? Tentang perusahaan. Yang dimaksud perusahaan itu apa sih? Nah, perusahaan, masih ingat ya, adalah bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Bahasa gaulnya cuan ya. Nah, pada intinya perusahaan, yang namanya perusahaan itu terdiri dari satu kata, kemudian ada imbuhan perusahaan. Nah, berarti di situ bisa dikatakan ada beberapa unsur yang kemarin sudah kita bahas, ada 6 unsur setidaknya. Tapi pada pokoknya yang namanya perusahaan itu pada intinya dia adalah bentuk usaha. Dia bisa dijalankan oleh satu orang, oleh orang perorangan, atau juga oleh badan usaha itu sendiri. Nah, kegiatan ini dijalankan secara terus-menerus. Yang namanya usaha itu harusnya dijalankan secara terus-menerus, tidak seketika hanya sekali gitu. Kemudian tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Nah, dari pengertian perusahaan ini kita bisa dapatkan poin pentingnya adalah yang namanya perusahaan itu adalah kegiatan untuk mencari keuntungan atau laba. Nah, kegiatan untuk mencari keuntungan ini diperlukan wadah. Wadahnya
disebut dengan badan usaha atau organisasi perusahaan atau business organization. Nah, organisasi perusahaan ini kalau di Indonesia itu dasarnya adalah KUHD, KUH Perdata, dan juga beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk ada tingkat undang-undang, kemudian ada juga dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Tapi dasarnya kurang lebih itu. Nah, dari ketentuan-ketentuan yang tercecer ini, yang ada di mana-mana, ini kemudian dapat dibagi menjadi ada dua macam, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Teman-teman masih ingat dong tentang subjek hukum ketika kalian mempelajari mengenai pengantar ilmu hukum. Subjek hukum itu ada dua. Yang pertama, masih ingat dong, adalah orang perorangan atau natural person atau individu. Kemudian yang kedua adalah badan hukum. Nah, penting untuk teman-teman memilah atau membedakan badan usaha ini adalah badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Kenapa penting? Karena ini berkaitan dengan legal standing. Apakah seseorang atau suatu badan usaha itu punya legal standing di hadapan hukum? Apakah dia punya kedudukan hukum untuk dianggap sebagai subjek hukum? Nah, ada pembedaannya di sini untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum itu ada perusahaan perorangan, ada persekutuan perdata, ada firma, kemudian ada persekutuan komanditer atau mungkin kalian sering dengar itu CV, itu dari singkatan dari bahasa Belandanya, Commanditair Vennootschap. Nanti akan kita bahas tersendiri di pertemuan tersendiri. Kemudian untuk yang berbadan hukum, itu ada koperasi, kemudian ada perseroan terbatas. Ini sering dengar ya, perseroan terbatas. Kemudian ada badan usaha milik negara. Kemudian ada badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah itu mungkin dulu kalian pernah dengar perusahaan daerah. Nah, itu saat ini menjadi badan usaha milik daerah. Itu nanti akan kita bahas secara masing-masing. Nah, sampai sini poin pentingnya adalah kalian memahami bahwa ada dua bentuk badan usaha. Badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Nah, perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum itu apa? Nah, sebenarnya nanti kalau kita membahas masing-masing dari tadi yang sudah saya sebutkan, contoh-contoh organisasi perusahaan, itu nanti mungkin kalian akan kemudian bisa menyimpulkan, oh perbedaannya seperti ini. Tapi setidak-tidaknya untuk pengantar gitu ya. Jadi saya membuat ini diambil dari beberapa referensi, beberapa sumber. Parameternya kurang lebih ada 4. Kita lihat dari subjek hukumnya. Kalau badan usaha itu berbadan hukum, maka yang menjadi subjek hukumnya adalah ya badan usaha itu sendiri. Karena apa? Karena dia sudah menjadi badan hukum. Dia sudah dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Dia punya legal standing. Tapi kalau badan usaha tidak berbadan hukum, maka dia tidak dapat dikatakan dia punya legal standing. Dia tidak punya kedudukan hukum. Maka di sini yang menjadi subjek hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurus atau orang-orang yang menjalankan badan usaha itu. Tergantung dari bentuk badan usahanya apa. Kemudian yang kedua, harta kekayaan. Nah, ini penting. Kalau itu adalah badan usaha yang berbadan hukum, maka harta kekayaannya terpisah. Maksudnya terpisah apa? Jadi, misalnya pendiri badan usaha. Saya mendirikan suatu badan usaha yang berbadan hukum. Nah, saya mendirikan badan usaha ini kan otomatis butuh modal.
katakanlah modalnya 100 juta. Nah, uang 100 juta yang saya jadikan modal untuk mendirikan badan usaha, ini kemudian terpisahkan dari harta kekayaan saya. Yang 100 juta ini kemudian menjadi harta dari badan usaha. Misalnya nanti kemudian berkembang, mendapatkan keuntungan. Nah, itu harus ada pemisahan yang jelas antara antara harta kekayaan dari badan usaha yang saya dirikan dengan harta kekayaan saya pribadi. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, nah itu harta kekayaannya masih bersatu, masih dianggap bersatu. Jadi ya harta yang ada di badan usaha itu adalah ya bercampur dengan harta pribadi pendirinya gitu. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pertanggungjawaban secara finansial. Manakala terjadi kerugian misalnya. Yang nomor 3 nih, tanggung jawab. Bertanggung jawab, kalau itu badan usaha berbadan hukum, maka dia akan bertanggung jawab sebatas pada harta yang dimasukkan. Dimasukkan dalam hal ini adalah ya digunakan sebagai modal awal misalnya, atau modal. Nah, di sini kalau badan usaha ini yang saya dirikan misalnya berbadan hukum, maka ketika terjadi kerugian oleh badan usaha yang dialami badan usaha ini, maka saya hanya akan bertanggung jawab sebatas yang saya masukkan tadi 100 juta. Dalam arti misalnya tanggung jawabnya berkaitan dengan misalnya kalau dituntut ganti rugi atau misalnya kaitannya dengan utang pihak ketiga atau mengalami kerugian kayak gitu. Nah, kalau itu badan usaha tidak berbadan hukum, maka tanggung jawabnya bisa sampai ke harta pribadi si para pendiri atau pengurusnya bahkan tergantung dari bentuk badan usahanya. Yang akan kita bahas nanti satu persatu. Kemudian yang keempat, kewenangan menuntut atau dituntut. Nah, ini kaitannya dengan tadi subjek hukum yang pertama. Yang badan hukum, karena subjek hukumnya adalah badan hukum itu sendiri, maka yang mempunyai kewenangan untuk menuntut atau kemudian bisa dituntut adalah badan usaha itu sendiri. Jadi misalnya nanti badan usaha ini berhubungan dengan pihak ketiga, kemudian ada pihak ketiga ini mau mengajukan tuntutan atau badan usaha ini mau menuntut pihak ketiga, maka yang menjadi pihak adalah badan usaha itu sendiri, nama dari badan usaha. Meskipun memang badan usaha itu kemudian diwakili oleh orang, oleh individual person. Tapi di sini posisinya si individu ini dia mewakili perusahaan karena logikanya ya namanya ya badan hukum itu memang dia adalah subjek hukum, tapi kita tidak bisa melihat bentuk wujudnya sebagaimana kita melihat manusia gitu ya. Kemudian yang badan usaha tidak berbadan hukum itu kewenangan menuntut atau pihak yang dituntut adalah orangnya yang menjadi pengurusnya. Kenapa? Ya tadi karena yang menjadi subjek hukum adalah orang. Nah, kira-kira sampai sini paham nggak? Paham ya? Paham lah ya. Nah, dari pembahasan secara singkat mengenai badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, itu penting teman-teman untuk bisa memahami, untuk membedakan terlebih dahulu, karena nanti prinsip ini akan digunakan misalnya kalian menjadi praktisi hukum atau kalian menjadi akademisi dan sebagainya. Nah, ini prinsip yang harus dipegang mengenai konsep badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Nah, kemudian kita akan membahas tentang salah satunya tadi kan di konsep badan usaha atau organisasi perusahaan ini ada
perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, dan selanjutnya. Nah, kita akan bahas dulu yang perusahaan perorangan. Sekaligus kita bahas tentang perusahaan perorangan. Istilah perusahaan perorangan. Kalau di Indonesia namanya dikenal perusahaan perorangan. Di Belanda ada juga namanya Eenmanszaak. Eenmanszaak itu juga proprietorship atau ya perusahaan yang didirikan oleh satu orang, dia hanya dimiliki oleh satu orang. Sama juga di Inggris atau US itu juga ada konsep yang sama dengan istilah sole proprietorship atau juga ada sole trader. Intinya kegiatan usaha ini dia dimiliki dan didirikan oleh hanya satu orang. Dimiliki dan didirikan oleh hanya satu orang. Kemudian seluruh modal yang dimiliki oleh seluruh modal itu dimiliki oleh si pemilik bisnis ya, karena dia didirikan oleh satu orang, otomatis modal yang dia gunakan yaitu dimiliki oleh si pemilik ini, terlepas dia misalnya dia pinjam, dia modalnya itu dia mengajukan kredit atau dia pinjam, tapi dalam hal ini modal pendirian perusahaan atau pendirian badan usaha ini atas nama satu orang ini. Kemudian, nah dalam hal ini tidak ada pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan badan usaha. Pemilik bertanggung jawab sampai ke harta pribadi dan biasanya badan usaha ini adalah badan usaha yang kecil. Contohnya usaha dagang, ada juga perusahaan dagang. Meskipun kalau kalian baca di beberapa referensi juga di buku Prof. Ridwan Khairandi pun juga menyebutkan meskipun ada kegiatan usaha yang dia namanya UD atau PD yang dia bentuknya mungkin bukan perusahaan perorangan. Jadi nggak mesti nih. Yang jelas kalau kita mau mendefinisikan atau kita mau mengidentifikasi suatu badan usaha itu apakah dia perusahaan perorangan atau bukan, ya ciri-cirinya ini. Hanya dimiliki oleh satu orang, seluruh modalnya dimiliki oleh si pemilik bisnis, tidak ada pemisahan kekayaan, pemiliknya bertanggung jawab sampai ke harta pribadi, dan biasanya badan usaha ini kecil. Kenapa kecil? Ya karena dia usaha yang memang biasanya didirikan oleh satu orang, dia usaha kecil-kecilan kayak kalian misalnya jualan online, misalnya kan mulai dari modal yang kecil dulu, modalnya di bawah 50 juta, atau kalian buka warung-warung di food court, atau misalnya ya buka warung-warung kecil gitu ya. Nah, keuntungan dari perusahaan perorangan ini, dia biayanya rendah ya karena kalian hanya butuh modal aja untuk mendirikan ini. Kemudian pemilik mempunyai hak untuk mengambil keputusan ya karena dia hanya satu-satunya pemilik usaha ini. Pemilik memiliki seluruh bisnis, jelas tadi udah disebutkan. Pemilik memiliki hak untuk menikmati sendiri seluruh keuntungan bisnis. Ya otomatis ya logikanya dia yang punya usaha, dia mendapatkan keuntungan ya untuk dia. Hak ya ini hak. Kemudian pemilik dapat mudah mengalihkan atau menjual badan usaha. Namun kelemahannya ada kurang lebih memiliki akses modal yang terbatas. Biasanya memang kalau perusahaan perorangan modalnya lebih terbatas. Ada yang namanya kredit usaha rakyat. Nah, itu biasanya diperuntukkan untuk UKM-UKM. Nah, salah satunya untuk ini, untuk perusahaan perorangan, tapi memang terbatas. Terutama dari segi nominal misalnya, atau dari segi jangka waktu. Gitu. Kemudian pemilik menanggung semua risiko kerugian bisnis, ya karena dia hanya satu-satunya pemilik. Nah, itu untuk kelemahan. Nah, itu kurang lebih tentang perusahaan perorangan. Sebenarnya sangat simpel, tapi kita coba studi kasus. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau kalian punya bahan untuk didiskusikan,
terkait dengan materi di video kali ini, kalian bisa sampaikan di grup WhatsApp atau kalian juga bisa sampaikan di kolom komentar atau ya untuk sementara ini media kita itu ya. Kita akan studi kasus dulu. Ice Collection adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang fashion. Ice Collection dijalankan oleh 3 orang, bernama Aulia, Bima, dan Dian. Dalam hal ini, Aulia mengeluarkan uang modal sebesar 5 juta untuk mendirikan dan menjalankan badan usaha tersebut. Sedangkan Bima dan Dian membantu dalam menjalankan perusahaan. Pertanyaannya, apakah Ice Collection ini dapat dikatakan sebagai badan usaha perorangan? Mengingat yang menjalankan perusahaan ada 3, ada Aulia, ada Bima, ada Dian. Kemudian siapakah yang bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang dialami oleh Ice Collection? Menurut kalian gimana? Mengingat usaha ini jalankan ada Aulia, Bima, dan Dian. Atau mungkin kalian bisa juga menyampaikan pendapat kalian. Sebenarnya kedudukan Aulia, kedudukan Bima, dan Dian itu sebagai siapa? Nah, itu studi kasus yang pertama. Studi kasus yang kedua. GX Force adalah badan usaha yang bergerak di bidang peralatan elektronik. Nah, Mas Sektiaji ini menyediakan modal sebesar 25 juta sebagai modal awal untuk mendirikan GX Force. Namun dalam praktiknya, Sektiaji menyuruh Merlina, saudara sepupunya, untuk menjalankan kegiatan usaha GX Force. Jadi yang menjalankan hanya Merlina nih. Nah, dalam hal ini, apakah GX Force dapat dikatakan berbentuk badan usaha perseorangan? Menurut kalian gimana? Alasannya? Kemudian, bagaimana kedudukan Merlina dalam badan usaha GX Force? Menurut kalian, Merlina itu sebagai siapa di perusahaan atau di badan usaha ini? Bentuknya apa? Kemudian kedudukan si Merlina itu siapa? Sebagai apa? Nah, kurang lebih itu coba dua studi kasus ini, dari 2 kasus ini, kalian simpulkan berdasarkan penjelasan yang singkat. Sebenarnya simple sih, perusahaan perseorangan itu simple, tapi kita belajar untuk bermain logika, berpikir. Nah, saya tunggu jawaban kalian, saya tunggu respon kalian. Boleh kalian mau sampaikan di grup WhatsApp atau di kolom komentar. Silahkan. Nah, itu sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang persekutuan perdata, atau di dalam bahasa Belanda atau di hukum Belanda itu juga ada istilahnya maatschap. Nah, nanti akan kita bahas apa sih persekutuan perdata dan selanjutnya. Nah, untuk materi video kali ini kita sudah membahas tentang badan usaha, pembedaannya badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, dan juga kita bahas singkat mengenai perusahaan perseorangan. Saya tunggu jawabannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.